Baik Bapak Ibu sekalian, Shalom. Mari kita beribadah, ibadah keluarga Komplek Trikora. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita segera akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengundang untuk berdiri, mari kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan secara responsoria yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelakaranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di malam yang indah ini kami umat Tuhan, Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming, kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karuniakan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bacaan Alkitab di hari ini saya ambil dari Perjanjian Lama. Yesaya pasal 35 ayat 3. Yesaya pasal 35 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Satu ayat dari Yesaya 35 ayat yang ketiga. Kita renungkan dengan tema kuat dan teguh dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nubuat-nubuat Tuhan bagi umat Tuhan di Yerusalem. Pada masa itu Yerusalem dalam keadaan panik. Mereka dalam keadaan tertekan. Israel Utara, ibu kotanya Samaria, sudah ditaklukkan oleh kerajaan Asyur dan sekutunya. Sementara Israel Selatan, Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, berada dalam keadaan yang khawatir. Kenapa saya bilang khawatir? Karena pada masa itu satu persatu wilayah di Yehuda sudah direbut oleh kerajaan Asyur. Tinggal kota Yerusalem sendiri yang tersisa. Kenapa kota Yerusalem masih bertahan? Karena mempunyai tembok Yerusalem yang kokoh. Tetapi itu tidak menjamin kalau musuh sudah bisa menerobos masuk pintu-pintu gerbang yang ada di kota Yerusalem, tidak menjamin bahwa penduduk Yerusalem selamat. Mereka dalam keadaan kepanikan. Mereka dalam keadaan ketakutan akan serangan dari kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib dan tentaranya yang sudah berhasil menaklukkan bukan hanya Israel Utara, tetapi memang pada zaman itu dunia dikuasai oleh kerajaan Asyur. Jadi satu persatu bangsa-bangsa yang ada di sekitar Timur Tengah sana dikuasai oleh kerajaan Asyur. Termasuk yang saya katakan tadi Israel Utara yang sudah takluk. Bahkan wilayah Yehuda, Israel Selatan itu juga sudah habis diserang oleh kerajaan Asyur itu.
tinggal kota Yerusalem sendiri yang masih bertahan. Dalam keadaan yang panik seperti itu, dalam keadaan yang tertekan seperti itu, datanglah firman Tuhan melalui Nabi Yesaya yang kita baca tadi di dalam ayat 3, Yesaya 35 ayat yang ketiga. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Biasa orang kalau lagi panik, lututnya, tangannya jadi lemah, lututnya jadi gemetaran. Lututnya jadi gemetar. Orang Manado bilang totofore, ya, bergetar. Ya. Jadi di tengah-tengah situasi yang seperti itu datang firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman-Nya kepada penduduk kota Yerusalem yang saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Hizkia. Seorang raja keturunan Daud yang bernama Hizkia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan atau di dalam akhir dari riwayat itu kita tahu bersama bahwa pada akhirnya kota Yerusalem sudah dikepung memang oleh tentara Asyur di bawah pimpinan raja mereka Sanherib. Ya, sudah terkepung Yerusalem itu. Ya. Tetapi saudara-saudara, pada saat Yerusalem temboknya itu sudah terkepung oleh tentara musuh, Nabi Yesaya menyarankan kepada Raja Hizkia untuk berdoa. Mereka berdoa dan berpuasa serta membentuk satu tim paduan suara untuk memuji Tuhan. 3 hari mereka berseru kepada Tuhan sambil berpuasa, dan puji-pujian oleh paduan suara yang sudah dibentuk oleh Raja Hizkia itu tetap melaksanakan puji-pujian bagi Tuhan. Mereka tekun berdoa, dan apa yang terjadi saudara? Mujizat Tuhan. Sementara mereka berdoa, berpuasa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, musuh yang sudah mengepung kota Yerusalem, yang sudah berada di luar tembok kota Yerusalem, perang-perangan sendiri. Tentara Asyur dan sekutunya perang-perangan sendiri. Semua mati. Ya, semua mati. Kurang lebih 170.000 tentaranya Asyur mati pada saat itu. Tertinggal Raja Sanherib, Raja Asyur. Dia pulang ke kotanya. Ya, dia pulang ke kotanya, dibunuh oleh 2 anaknya sendiri. Habis semua. Sanherib, semua tentaranya mati. Karena apa? Tuhan yang bertindak. Ketika bangsa itu, penduduk kota Yerusalem berdoa, mereka berpuasa, mereka memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan bertindak. Tuhan sendiri yang berperang dengan musuh Israel. Tentara kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Sanherib. Ada kemenangan ketika orang percaya kepada Tuhan. Ketika orang mengandalkan Tuhan, ada jalan keluar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang pernah dialami oleh penduduk kota Yerusalem yang saya katakan di awal sedang panik, sedang tertekan, mungkin juga dialami oleh kita sebagai umat manusia, sebagai jemaat. Mungkin ada yang tertekan karena ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin merasa tertekan bisa saja karena
masalah pribadi, entah itu sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ada masalah, mungkin masalah ekonomi yang tidak terselesaikan, tagihan sudah datang menumpuk sementara kita tidak punya dana untuk menyelesaikan. Dan ada begitu banyak masalah yang dihadapi oleh umat manusia, yang dihadapi oleh jemaat. Begitu banyak masalah yang datang tidak diundang, yang datang bertubi-tubi. Masalah ini selesai, besok masalah yang lain lagi. Sehingga membuat kita panik, sehingga membuat kita merasa sudah buntu, sudah tidak ada jalan keluar dalam menghadapi masalah yang ada di hadapan kita. Tetapi saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka memang dalam keadaan sudah tertekan, depresi, mungkin sudah stres dengan keadaan, tinggal tunggu kapan waktunya tentara asing atau tentara musuh itu bisa masuk menyerbu Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem pada waktu itu tinggal menunggu kapan waktunya saya mati, dan mati bagaimana caranya ya. Apakah kena tombak dari tentara musuh atau kena panah dari tentara musuh? Waktu itu mereka sudah berpikir kapan mati dan bagaimana caranya mati, karena sudah terkepung oleh tentara musuh. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, tertekan, sudah seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar, saudara-saudara, datang Nabi Yesaya menyampaikan supaya mereka berdoa. Datang Nabi Yesaya menyampaikan supaya mereka berpuasa. Dan datang Nabi Yesaya menyampaikan supaya mereka membentuk satu tim paduan suara memuji Tuhan. Hanya 3 hari mereka berdoa, puasa, dan memuji-muji Tuhan. Keajaiban terjadi, mujizat terjadi. Musuh yang sudah mengepung mati semua karena mereka berperang melawan Tuhan. Tuhan sendiri yang mengalahkan musuh-musuh Israel, musuh kota Yerusalem. Saudara-saudara, demikian pula kita dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi situasi yang sulit, ketika mengalami keadaan yang tertekan, ketika kita mengalami depresi, seakan-akan sudah tidak ada jalan keluar di hadapan kita, percayalah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, datang kepada Tuhan di dalam doa, sehingga Dia akan bertindak. Tema kita kuat dan teguh dalam Tuhan. Kita kuat mendengarkan firman Tuhan, kita kuat berdoa, kita kuat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Allah yang intervensi dalam hidup kita. Segala kesulitan yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi, Tuhan yang akan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita terbebas dari segala masalah yang kita hadapi. Andalkan Tuhan di dalam doa, dan mulailah kita memuji Tuhan, mulailah kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, melepaskan kita dari depresi atau tekanan hidup yang sedang kita alami. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Jadi kalau kita setia kepada Tuhan dan tetap terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar. Mujizat akan terjadi. Satu ayat lagi dalam Alkitab yang sering menjadi ayat favorit kita. Firman Tuhan berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kadang-kadang kita menghadapi situasi yang sulit, keadaan ekonomi yang sulit,
Tetapi firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memberkati kita dalam menghadapi setiap masalah, sehingga kita terbebas dari masalah yang kita hadapi. Tuhan sendiri akan menolong kita. Kuat dan teguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam permohonan doa syafaat. Diakhiri doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di malam ini Tuhan sudah melawat lagi kami umat-Mu, Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma, dengan 9 komplek pelayanan. Tuhan sudah menyapa kami malam ini lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu yang kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus setia pada firman Tuhan, sehingga segala janji Tuhan dalam hidup kami digenapi. Sekalipun masalah datang silih berganti, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Tuhan yang akan memberikan kepada kami jalan keluar terhadap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat GKPO Halim, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Berkati kami semua Tuhan, di dalam segala usaha kami, dalam segala pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami, dan di dalam setiap profesi yang Tuhan anugerahkan, agar kami semua berhasil. Hamba-Mu berdoa bagi anak-anak jemaat-Mu, mereka yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, Tuhan berkati agar bertumbuh sehat, kuat, dan normal. Anak-anak kami yang sedang dalam pendidikan pada tingkatan PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati sehingga semua sukses dalam pendidikan dan masa depan mereka kelak penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan kepada Tuhan pelayanan jemaat GKPO Halim. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di jemaat GKPO Halim. Para pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi, karyawan gereja, satpam, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di GKPO Halim, Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan untuk menopang pelayanan mereka, sehingga dalam pelayanan jemaat GKPO Halim banyak orang yang masih belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka boleh mengenal Tuhan, mereka percaya dan mereka juga turut diselamatkan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan berlangsung di GKPO Halim Perdana Kusuma, yang pada tanggal 23 nanti kami akan merayakan hari ulang tahun ke-66 GKPO Halim Perdana Kusuma. Tanggal 24 kami akan melaksanakan lomba Pespara Rawi di GKPO Halim Perdana Kusuma. Demikian juga kegiatan pemilihan Majelis Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma periode 2003-2007. Demikian juga kami doakan panitia Pekan Keluarga yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Kami juga doakan panitia pembangunan renovasi gereja baik yang di Jalan Angkasa 101, Gereja Dirgantara maupun di Gereja Cilodong. Tuhan berkati semua panitia yang sedang melaksanakan kegiatan renovasi, semua tukang pekerja
agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan senantiasa dilindungi sehingga selamat dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Bapa, kami menyerahkan semua pelayanan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati sehingga pelayanan kami boleh membuahkan hasil yang baik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai warga negara yang baik, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan memimpin bangsa kami, karuniakan kepada mereka hikmat untuk dapat memimpin bangsa kami menuju kepada kesejahteraan, sehingga kami rakyat dapat menikmati kehidupan yang penuh sukacita, damai dan adil di tengah-tengah bangsa kami. Juga sebagai warga gereja, kami juga mendoakan gereja Tuhan yang tersebar luas di dunia ini. Satukan kami di dalam satu iman, satu pengharapan dan satu kasih hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, dengarlah doa kami, kabulkan permohonan kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Adapun nats persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dari PKJ 146, bait pertama dan 3, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan Bapa, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu karena sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita doakan persembahan kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu dan memuji namamu. Karena siapakah kami ini, sehingga beroleh kekuatan untuk mempersembahkan dengan kerelaan hati. Kami mengakui bahwa persembahan ini berasal daripadamu. Mohon Tuhan memberkati, supaya bermanfaat bagi pekerjaan dan kegiatan gereja. Kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Sebagai penutup untuk ibadah kita pada malam hari ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 440 bait pertama dan 2 di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati gonjang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang istirahat kita pada malam hari ini. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, datang dan hadiri ibadah syukur hari ulang tahun ke-66 tahun GKPO Halim Perdana Kusuma dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita akan beribadah bersama dengan Bapak Pendeta yang cukup fenomenal, Pendeta Yandi Manobe. Shalom jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma. Saya Yandi Manobe akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di ibadah syukur HUT ke-66 GKPO Halim Perdana Kusuma dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Catat Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Catat ya, Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.